Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ternak Ikan ya. Usaha budidaya ikan lele adalah sebuah peluang usaha untuk mengumpulkan pundi-pundi rezeki ya. Bagi yang memiliki lahan yang cukup luas, mungkin tidak jadi persoalan ya. Bisa membuat kolam ikan lelenya itu dari tanah atau dari beton, dari terpal. Namun bagi sahabat yang tidak memiliki lahan yang cukup luas, mungkin hanya memiliki pekarangan samping rumah, tenang saja buat teman-teman yang hanya memiliki lahan pekarangan samping rumah, ada sebuah peluang usaha budidaya ikan lele menggunakan drum plastik atau menggunakan ember. Memang usaha budidaya ikan lele menggunakan drum plastik atau ember itu skalanya kecil. Tapi kalau sahabat memiliki drum plastiknya itu sampai 30, hasilnya tidak akan kalah dengan para pembudidaya yang memiliki lahan luas. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya teman-teman embernya diisi 700 ekor, per drum plastiknya diisi 700 ekor ikan lele, dikali 30 drum plastik misalnya, itu jumlah ikan lele yang teman-teman budidayakan itu, yang sahabat budidayakan itu sekitar 21.000 ekor. Dan budidaya ikan lele dengan jumlah 21.000 ekor itu udah jumlah wow gitu ya, udah jumlah besar banget ya. Karena untuk sukses dalam budidaya ikan lele minimalnya 10.000. Untuk menapaki kesuksesan dalam budidaya ikan lele itu minimalnya 10.000 ekor. Baru kita akan menikmati keuntungan yang lumayan gitu. Kalau cuman 1.000 atau 2.000 ekor, itu kita baru belajar berbudidaya ikan lele. Tapi kalau skalanya udah di atas 10.000, tandanya kita udah serius dalam berbudidaya ikan lele ya. Untuk memulai usaha budidaya ikan lele dalam drum plastik itu, misalnya belajar dulu ya dari 2 drum plastik dulu, nggak ada masalah. Yang harus teman-teman miliki, tentu saja yang pertama adalah pekarangan rumahnya. Bisa pakai pekarangan rumah sendiri atau bisa pinjem punya om, punya tante, punya bibi. Yang kedua adalah ember atau drum plastik 150 liter. Yang ketiga adalah aeratornya. Yang keempat adalah filter untuk memfilter airnya. Yang kelima adalah probiotik. Yang keenam adalah booster ikan. Yang ketujuh adalah obat ikan. Yang kedelapan adalah garam grosok. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki itu semua, teman-teman bisa memulai budidaya ikan lele dengan drum plastik. Untuk langkah selanjutnya, drum plastik yang tadi kita isi dulu dengan air dengan ketinggian sekitar 20 cm dari mulut drum plastiknya ya. Lalu, masukkan 1 sendok garam grosok dan masukkan 1 sendok makan probiotik dan masukkan 1 sendok makan booster ikan, 1 tetes obat ikan. Setelah semua itu tercampur, lalu aduk air sampai menghitam. Setelah itu masukkan filternya dan hidupkan aeratornya. Ujung aeratornya ditancapkan ke filter. Setelah itu baru dimasukkan benih ikan lelenya. Setelah ikan lele dimasukkan, tunggu sampai 3 jam. Lalu ikan lele yang baru kita masukkan itu sudah bisa diberi pakan. Pakan yang digunakan pelet PF 1000. Catatan, jangan gunakan pelet yang mengandung minyak ya. Minyak akan menghalangi oksigen masuk ke air dan akan menghalangi CO2 keluar. Ikan akan keracunan CO2 nantinya. Jadi saran saya gunakan pelet apung PF 1000 ya. Ngasih makannya itu dengan pola sedikit-sedikit tapi sering. Teman-teman bisa ngasih makan lelenya itu per 4 jam sekali atau 6 jam sekali. Tapi ngasih makannya itu sedikit-sedikit. Jangan sampai ikannya itu terlalu kenyang ketika kita kasih makan. Misalnya untuk 1 ember kita kasih 3 sendok. Durasinya itu per 6 jam misalnya. Atau per 4 jam misalnya. Nah, untuk kepadatan tebar dalam 1 embernya atau dalam 1 drum plastik itu bisa sampai 700 ekor. Itu lele
yang bisa sampai besar 700 ekor itu. Tapi kalau misalnya kita cuman membesarkan cuman 1 bulan misalnya, itu bisa sampai 1.500. Kalau misalnya udah 1 bulan nanti dibagi misalnya jadi dua ember, nggak masalah itu, karena dalam 1 drum plastik itu kita bisa isi 1.500. Tapi kita nggak bisa full dibesarin 1.500 itu dalam 1 ember itu. Jadi kita harus bagi, harus kita sortir, lalu kita bagi 2 ke ember yang satunya. Strateginya bisa begini, teman-teman beli 1 ember dulu, pelihara 1.500. Setelah 1 bulan, teman-teman beli ember yang baru. Setengahnya dari ember yang pertama kita pindahin ke ember yang baru. Bisa seperti itu. Asal sahabat mengikuti petunjuk yang sebelumnya dengan benar, pasti hasilnya itu tidak kalah dengan kolam tanah atau kolam beton ya. Pertumbuhan ikan lele pun cenderung sama dengan kolam tanah ya. Kita akan bisa panen dalam waktu 90 hari. Walaupun di tempat yang kecil dan berdesak-desakan gitu ikan lelenya, asal menggunakan aerator, filter, dan pemberian pakan yang benar dan jenis pakan yang diberi tidak mengandung minyak. Untuk pergantian airnya itu tidak perlu sering-sering diganti. Selama ikannya masih lincah, masih sehat, air tidak perlu diganti. Air harus diganti kalau ikannya kelihatannya itu makannya itu kurang nafsu, lemes, kurang gairah, sering ke permukaan, berarti saatnya ganti air. Karena amoniak atau racun di air sudah kebanyakan, itu saatnya diganti. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.